Firman-Nya jelas berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Seringkali kebaikan itu gak bertahan lama. Kebaikan itu hanya sifatnya sementara. Tetapi yang Tuhan minta tentang kesetiaan ialah kebaikan kita bertahan untuk selama-lamanya. Kami mau tetap setia. Janji-Mu Tuhan, mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Ku melayani-Mu. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2,
kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak percaya saudara firman ini digenapi dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Lihat kiri kanan bilang, firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan sebab dia kekuatan dan mazmur kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Lakukan semuanya untuk Tuhan, sebab dia baik. Amin. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, kaulah menara, dan kau perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yuk tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Tuhan dia kekuatan dalam hidup kita. Amin. Katakan, yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sungguh Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. mari bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Penyertaan Tuhan setia dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kita bisa melewati setiap hal karena Allah yang menjaga kita. Dia yang menemani kita. Bahkan dia yang memampukan kita saudara. Hari ini kita ada. Hari ini kita diberkati. Hari ini kita hidup. Semua karena cintanya kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
menjamin hidupmu dan saya. Bahkan dia mati buat engkau dan saya, supaya kita beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Siapa dia saudara? Dia Tuhan kita. Kuasa maut Yesus, dia Tuhan Allah. Sama-sama katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yang percaya katakan yes, Tuhan baik. Katakan dia ada di dalamku bergerak. Dia ada di dalamku bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah. Yes, bilang sama Tuhan, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, karena dia sayang padaku. Yes Lord, that's why I come and praise you. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik, sangat baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Dia satu-satunya Tuhan yang sempurna, mengasihi engkau dan saya saudaraku. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dia mengasihi kita. Amin. Boleh lihat kiri kananmu dan kita mengatakan He is so good to you. Come on, sing out. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Bilang kiri kananmu saudara, nyatakan Tuhan itu baik buat engkau. Dia gak pernah tinggalkan engkau. Dia gak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Sekali lagi katakan He is so good to you, my Lord, my friend, my brother, my sister. Oh, thank you, Lord, for loving us. Oh, I say He is so good to you. He is so good to me. And I will sing with all of my strength. I will sing one more time. One more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh Jesus, He is so good to you. Angkat tanganmu, katakan Jesus. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Come on, clap your hands for Jesus. Shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami angkat kedua tangan kami dan bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya selamanya kasih setiamu. Aku datang dan bersyukur Tuhan, karena anugerah
cemberamu, karena cintamu ku memuji. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan yang baik dalam hidupku, dalam hidupku. Ku nyanyikan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang setia. Naikkan syukurmu kepadanya, nyanyikan syukurmu kepadanya yang terbaik bagimu. Kasih setianya tak pernah meninggalkan kita. Layaklah Tuhan disembah, layaklah Tuhan dipuja. Namanya termanis, namanya terindah. Segala perkara kau tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya ada mujizat. Yes, Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan Raja telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh saudara katakan? Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan Raja telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Silakan duduk kembali saudara kekasih Tuhan. Kau Tuhan jadi sandaranku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku.
Bapak Ibu katakan, Kau Tuhan yang menjadi andalanku dalam hidup kami. Katakan saudara, Kau Tuhan jadi andalanku. Ini pengakuan kami. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes Lord. Yes. Kami berkata-kata karena kami percaya. Kami menyanyi karena kami percaya. Tuhan, jamah setiap hati kami. Sekali lagi Bapak Ibu, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatannya ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Tuhan mengerjakan karena iman. Sebab Tuhan bekerja karena iman. Kami nyatakan Tuhan, ini kami gerejamu. Ini kami gerejamu. Kami minta kuasa-Mu bekerja atas kami. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan Raja telah dikerjakannya. Aku percaya padamu, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Sekali lagi katakan, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sebab Dia Allah yang menyediakan. Sebab Dia Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Yes, oh Lord, my God. Haleluya. Kami nyatakan Engkau Tuhan El Shaddai. Engkau Allah yang baik. El Shaddai, oh, El Shaddai. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Yes, You are awesome in this place, Lord. We give You all the glory. We give You honor to You, Lord. Boleh berikan kemuliaan bagi laki-laki Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Puri Indah, apa kabar? Kita berjumpa lagi di ibadah online service pada hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan tentunya untuk waktu kehidupan yang Tuhan masih tetap percayakan buat kita. Thank you Pastor Samuel
Gunawan, dengan semua diaken yang ada di GBI Puri Mall. Nah, izinkan saya hari ini mengingatkan kita sebuah prinsip yang disebut dengan bahwa Tuhan kita itu selalu bekerja dengan prinsip namanya prinsip covenant atau perjanjian. Ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata berit. Dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata diateke. Ya. Nah, apa itu perjanjian? Perjanjian jelas kan? Persetujuan dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak melakukan bagiannya untuk supaya tujuan daripada perjanjian itu terjadi. Nah, tujuannya jelas bahwa kehendak Tuhan terjadi, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena memang Tuhan yang menjadi penguasa atas alam semesta ini. Nah, sayangnya ya ada orang yang tidak mengerti ini, makanya mereka pikir kekristenan seenak-enaknya, sesuka-sukanya. Pokoknya semua gue lah. Padahal nggak bisa begitu. Nah, Alkitab kita jelas dibagi menjadi dua perjanjian kan, yaitu perjanjian lama, Old Testament, dan kemudian New Testament, perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan buat kita, ya ketika orang keluar dari perjanjian atau keluar dari order yang Tuhan memang tetapkan, maka jelas hidupnya akan berantakan. Itu yang disebut dengan istilah out of order atau rusak dalam kehidupan. Ya, makanya saya percaya ini penting untuk kembali lagi kita fokus kepada prinsip ini. Nah, Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Alkitab berkata begini, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud," nah ini dia, "meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Itu jelas ya, bahwa Musa mengingatkan untuk umat Israel fokus atau kembali mengingat pada covenant yang Tuhan berikan. Ya, karena dia memang satu-satunya Tuhan yang harus disembah, harus disungguh-sungguh dihargai. Ya, makanya betul ya, kalau kita lihat salah satu kredonya adalah Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ya, dengarlah Israel bahwa Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa, dia satu-satunya penguasa yang harus kita hormati. Dan Tuhan punya hukum, Tuhan punya order dalam kehidupan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, ini nama perjanjian tentunya ya, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, di ayat-ayat ini ternyata bahwa dalam perjanjian itu ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu yang disebut dengan berkat. Makanya berkat itu penyebab, ya, penyebab. Nah, saya tidak mau mengukur berkat itu dari misalnya hanya sekedar bicara uang, ya, bukan kan? Karena berkat itu, kata berkat berasal dari kata berkah. Berkah itu artinya adalah God at work. Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Bayangkan, kalau Tuhan bekerja, itu luar biasa. Makanya betul kan, di dalam kita itu ada kekayaan yang tidak terbatas, yang harus kita keluarkan. Kalau uang kan jumlahnya bisa dihitung, ada limitnya. Ya, misalnya terakhir ini, saudara dengar bahwa Elon Musk take over Twitter misalnya dengan nilai 635 triliun rupiah. Nah, tapi kan itu angka itu bisa dihitung. Walaupun ini ratusan triliun tetap bisa dihitung, ada limitnya tetap. Tapi yang namanya kekayaan yang dari Tuhan itu hikmat, karunia-karunia, ya, sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam kita dan itu unlimited, itu tidak terbatas. Nah, waktu Tuhan berkarya lewat hidup kita, kita akan keluarkan itu semua yang kemudian membuat kita akan jadi maksimal. Makanya betul kan, kata kaya itu kan ada orang suka ngukur kaya hanya dari jumlah, itu namanya rich. Rich itu kaya dari sisi jumlah. Tapi kan orang jangan lupakan ada wealth, itu makmur, wealth. Tapi ada juga yang disebut dengan prosper. Nah, Tuhan mau kita itu udah pada tingkatan untuk menjadi bendaharanya Tuhan, prosper seperti Abraham, diberkati untuk menjadi berkat. Nah,
itu semua ada dalam covenant dengan Tuhan. Makanya orang yang hidup dalam perjanjian, ya, mentaati apa yang Tuhan mau, itu orang itu akan tinggal dalam berkat Tuhan. Amsal 10 ayat 22 jelas dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saya akan tarik, kenapa penting? Kan tadi dikatakan kalau engkau tidak menghargai perjanjian, engkau menyembah kepada ilah lain, ya engkau pasti akan binasa seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Alkitab katakan itu. Nah, dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya, Tuhan itu memakai fasilitas perjanjian lewat itu, dekaloh atau dasatita, 10 perintah yang itu waktu itu diberikan di Gunung Sinai ya, dalam bentuk loh batu. Itu jarinya Tuhan sendiri yang menuliskan, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan berzina, jangan membunuh, ya hormati orang tua dan sebagainya. Itu ada 10 perintah Allah. Nah, 10 aturan ini kemudian di breakdown menjadi yang namanya mitzvot. Itu ada 613 aturan. Tapi orang Ibrani, orang Israel kemudian breakdown lagi menjadi aturan lisan. Ya, itu yang disebut dengan mispatim misalnya ya. Itu menjadi aturan untuk mengatur undang-undang sipil. Ada juga yang kemudian di breakdown lagi menjadi aturan yang namanya hukim. Itu aturan untuk ibadah. Jadi ribuan, banyaknya luar biasa. Tapi nanti akan disimpelkan atau kemudian disarikan hanya 2 saja sebetulnya, yaitu yang disebut dengan hukum kasih kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau 2 ini ada pada kita, udah itu mencakup semuanya, dan itu ada di dalam kita. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tujuannya apa sih waktu itu Tuhan memberikan pada umatnya covenant? Tujuannya jelas, supaya mereka bisa menduduki masuk tanah perjanjian, promised land, ya. Tanah di mana dikatakan Alkitab penuh dengan susu madu, melimpah, tanah yang bergunung-gunung, berlembah-lembah yang subur, yang mendapat suplai langsung airnya dari langit. Artinya Tuhan sendiri yang memelihara, mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nah, yang berikutnya lagi tujuannya adalah supaya orang kenapa hidup dalam perjanjian, ada perlindungan Tuhan. Karena tadi saya katakan Tuhan itu bekerja di prinsip namanya prinsip perjanjian. Ya, jadi ada covering, ada perlindungan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saya masih ingat. Ini cerita aneh tapi luar biasa. Kan Bapak Ibu di beberapa jalan, di beberapa daerah itu perlintasan kereta api dulu ya. Itu seringkali nggak ada palang pintunya. Ya, ada beberapa yang kayak di desa-desa atau di jalan-jalan yang sepi yang dilalui kereta api. Jadi memang harus ada petugas yang kemudian mengawasi di situ. Nah, sekarang sih mungkin jarang ya, tapi dulu begitu. Nah, saya masih ingat teman saya cerita, bayangkan satu kali dia lagi naik mobil, nggak tahu kenapa, memang mobilnya ini agak bermasalah. Sampai pada rel kereta api, udah jalannya menanjak begitu, berhenti di situ mogok. Tapi memang sebetulnya kereta masih agak jauh. Tapi ternyata mogoknya ini betul-betul nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, jadi susah itu, nggak tahu kerusakan di apa. Sampai orang coba, wah tolong, tapi panik semua. Kereta itu sekian saat kemudian mendekat Bapak Ibu. Nah, kemudian teman saya cerita begini. Dia cerita begini, wah kita paniknya luar biasa. Tapi ini menurut saya cerita luar biasa. Jadi dia berdoa, dia menyembah, dia berkata, Tuhan tolong kami. Bapak Ibu tahu nggak? Di tengah kepanikan begitu, menurut dia ini ada kira-kira 6 orang tegap yang tiba-tiba tolong dia, dorong mobilnya sampai mobilnya bisa meluncur ke bawah, kereta bisa lewat. Nah, di tengah situasi begitu dia coba kemudian mau terima kasih sama orang-orang ini. Bapak Ibu yang luar biasa, waktu dia berkata begini, waktu dia cari ternyata orang-orang ini nggak ada. Wah ya sudah, jadi kemudian dia berkata begini, ini pasti pertolongan Tuhan lewat para malaikat. Nah, saya waktu dengar cerita itu, saya percaya. Kan kitab Yudas berkata bahwa malaikat itu diberi tugas untuk melayani orang-orang kudus kan. Ya ingat ya, orang-orang kudus artinya orang-orang yang memang ada dalam perjanjian. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti
ada banyak yang mengalami pengalaman begini atau dengar cerita-cerita yang mungkin aneh tapi nyata terjadi. Ya, ada beberapa kesaksian yang saya dengar. Ya, itu menurut saya perlindungan Tuhan itu nyata. Nah, sayangnya Bapak Ibu, bangsa Israel itu ternyata mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Makanya dampaknya kita tahu ya, Israel itu ada di tanah Kanaan. Itu hanya 700 tahun saja. Ya, 1440 mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. 1400 sebelum Masehi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi hanya 700 tahun saja ada di situ. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara 10 suku hilang. Ya, ditaklukkan oleh Asyur kan. Ya, waktu itu ibu kotanya di Samaria. Sementara tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan, pusatnya di Yerusalem, yaitu Yehuda dan Benyamin, ditawan ke Babelonia. Ya, sampai kemudian bangsa ini terserak ke seluruh bumi. Dan kita masih ingat ya, antara tahun 1939 sampai 1945, itu terjadi peristiwa black hole, menurut saya itu lubang hitam dalam sejarah dunia. Karena ada peristiwa genosida ya, genosida di mana Bapak Ibu tahu ya, peristiwa genosida ini adalah 6 juta orang Yahudi itu mati. Waktu itu eranya Hitler kan, Nazi. Nah, kemudian kita tahu ya, tapi yang hebat, Tuhan itu perjanjiannya tidak pernah diingkari. 14 Mei 1948, Israel itu merdeka sebagai sebuah bangsa. Dan saya yakin Tuhan masih punya rencana buat mereka. Ya, mereka pasti akan diselamatkan. Ya, sebab Alkitab sudah nubuatkan itu ya. Jadi, tapi yang terjadi kita melihat ya betapa seriusnya ketika sebuah bangsa itu keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Nah, kita tahu di perjanjian baru, ya Tuhan kemudian begini, perjanjian dengan umatnya itu adalah dikenapi lewat diri dari hidupnya sendiri, yaitu lewat Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, melalui penebusannya dan kemudian begini, Dia kirimkan roh perjanjian itu, yaitu Roh Kudus sendiri yang sekarang memerintah di dalam hati kita. Makanya Paulus selalu berkata, Tuhan tidak lagi menaruh hukumnya pada tulisan yang ada di batu atau tulisan di kertas. Tapi hukumnya Dia mau taruh di dalam hati kita. Sebenarnya kalau kita melihat ya, ada 3 nabi di perjanjian lama yang isinya adalah pewahyuan perjanjian baru, yaitu Yeremia, kemudian Yesaya, dan kemudian juga Daniel misalnya ya. Makanya di Yeremia berkata, aku akan menaruh hukum-hukumku di loh hatimu. Ya, yaitu hukum yang tidak lagi tertulis tapi ada di hati kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan buat kita, perjanjian itu masih tetap ada sampai hari ini. Ya, Roh Kudus, roh perjanjian ada di dalam hidup kita. Kalau dulu di perjanjian lama fokusnya adalah untuk masuk kepada tanah Kanaan secara fisik, yaitu Yerusalem secara fisik. Tapi di perjanjian baru kita sungguh harus menyadari bahwa kita dipersiapkan untuk masuk kepada Yerusalem surgawi. Itu tempat berjuta-juta berlaksa-laksa para malaikat. Tempat di mana tahta Tuhan ada di sana. Tempat di mana kita akan memerintah bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang mau katakan amin? Makanya betul, waktu kita hidup dalam perjanjian, kita hidup taat pada perjanjian, kita percaya pada pengorbanan darah anak domba, kita izinkan Roh Kudus memerintah dalam hidup kita. Kita punya, ya Yohanes 1 ayat 12 katakan, kita punya exousia, kita punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Oh penting Bapak Ibu, saya tahu dalam diri Bapak Ibu yang percaya pada Tuhan ada otoritas. Wah ini tidak main-main, ada identitas sebagai anak-anak Allah. Kita punya identitas loh. Artinya kita punya akses pada Bapa. Dan tidak hanya itu, kita punya warisan yang kekal. Kita anak, kita bukan Buddha. Makanya orang kalau keluar dari perjanjian, ya berarti dia kehilangan identitas sebagai anak. Tapi kan kita anak-anak, perjanjian yang tidak lagi hanya tertulis di luar, tapi sudah ada di dalam hati kita. Ya, perjanjian yang memang dia taruh di loh hati kita yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan buat kita, selain kita punya otoritas, kita juga punya yang disebut dengan kuasa kan. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus, roh perjanjian itu
itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kata saksi itu artinya dari kata marturios, martir, yang tidak lagi hidup buat diri sendiri, tapi akan berdampak dalam kehidupan. Makanya saya ingatkan buat kita, jangan pandang remeh orang-orang yang di dalam Tuhan. Oh iya, ada pengaruh yang tidak terbatas. Ya, saya melihat ya orang-orang yang sederhana, tapi waktu mereka di dalam Tuhan, pengaruhnya betul-betul tak terbatas dalam kehidupan. Oh iya, orang suka melihat orang kan dari sisi penampilan, dari apa yang dia pakai, dari kemudian dia naik mobil apa, tinggal di kawasan mana perumahannya. Enggak. Kalau orang tinggal di dalam perjanjian, ada impact, ada influence, ada pengaruh yang tidak terbatas. Ya, dunia musik rohani pasti akan kenal satu orang namanya Fanny Crosby. Hidup di abad 18 dari New York. Dia lahir dari keluarga Puritan yang cinta Tuhan. Ibu tahu, orang ini she was blind. Ya, dia memang buta, bukan karena lahir buta, tapi salah operasi dokternya, gagal, human error. Kemudian dia buta sampai meninggalnya. Meninggal mungkin di usia 80 tahun lebih. Orang anggap siapa dia? Ya, kalau Bapak Ibu tahu lagu itu tuh Blessed Assurance. Ya, terjemahnya Indonesia itu kan. Lagu aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Referennya di Inggris kan, this is my story, this is my song. Ya, kemudian lagu-lagu yang lain, di jalannya ku diiring, banyak lagu. Seumur hidupnya dia menciptakan 8.000 himne, bayangkan. Ya, dia buta, tapi pengaruhnya kemelihatan orang. Sampai hari ini ya, anak-anak kita dengerin. Ya, kita sendiri tahu lagu-lagunya dia. Bahkan nanti generasi berikutnya akan tahu lagu-lagu ini. Saya kalau lihat ya sekarang lagu-lagu sekarang oke lah, bagus-bagus. Ya, populer. Tapi biasanya 4-5 tahun hilang saja. Muncul yang baru lagi. Nggak apa-apa. Itu tetap memberkati. Tapi lagu-lagu himne ini 200 tahun lebih yang lalu, bayangkan. Tetap punya pengaruh yang begitu luar biasa. Ya, Fanny Crosby tidak pergi keliling dunia, tapi pengaruhnya ke seluruh dunia. Coba bayangkan, dia buta, tapi dia bisa memelekkan mata-mata hati yang pada buta. Yang buta karena kekuasaan, karena harta, karena keduniawian. Mereka dicelikkan matanya oleh apa yang dia kemudian lakukan sesuai dengan ilham Roh Kudus. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, bagian apa sih harus kita kerjakan? Jelas bagiannya Tuhan, dia memberkati kita, memberi kita kekuatan, ya, dia menuntun kita, melindungi kita, dia menjagai kita. Bahkan Alkitab katakan dari awal sampai akhir tahun matanya selalu mengawasi kita. Bapak Ibu bisa baca itu di kitab Ulangan tentunya. Tapi saya ingin ke Ulangan pasal 11. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang mungkin ayat ke-15 kali atau 14 ya. Saya akan bacakan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Sekarang kalau nggak kuat, ya orang kemudian berkelimpangan, pada jatuh karena masalah, jatuh karena keduniawian. Berapa banyak orang awalnya bagus, tapi karena nggak kuat, dipuji-puji, dikasih kenyamanan, pada berjatuhan, cinta dunia jadinya ya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, sebab negeri kemana engkau untuk masuk untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Wow, jadi Tuhan sendiri yang memelihara. Ya, makanya kalau keluar dari perjanjian, langit seperti tembaga, tidak ada turun hujan, itu kekeringan itu. Hujan bicara berkat, hujan bicara apa? Lawatan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, ya ayat berikutnya itu ya, tadi saya baca sampai ayat yang, ya, oke. Ayat 10 saya kelupaan. Sebab negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya bukanlah seperti negeri tanah Mesir, ya, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur
dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu. Nah ini dia yang tadi saya katakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada penjagaan Tuhan, tidak perlu khawatir. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah ayat 13 ini bagian kita. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka akibatnya Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu dan minyakmu. Satu ayat lagi, dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, amin buat firman Tuhan. Ternyata ayat-ayat ini menjelaskan pada kita beberapa hal yang perlu kita cermati baik-baik. Bagian kita adalah Bapak Ibu, terutama di ayat yang ke-13 ya. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, pada hari-hari ini ya, sungguh-sungguh. Ya, kata sungguh-sungguh itu artinya menaruh perhatian yang segenap hati, segenap jiwa, segenap aspek kehidupan kita. Ya, saya harus katakan Bapak Ibu ya, sikap kita terhadap firman itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Makanya betul kan, Yohanes 1 berkata, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya, itu Allah kita. Makanya betul Bapak Ibu, Tuhan mau kita mendengar dan melakukan firman. Itu kan ketaatan. Orang yang sungguh-sungguh itu tidak hanya mendengar, tapi melakukannya. Ya, itu yang disebut dengan prinsip ketaatan. Ketaatan itu kan berisi dua hal yang paralel, tidak terpisahkan. Mendengar dan apa? Melakukan. Nah, saya harus katakan, ketaatan itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau Bapak Ibu mendengar firman, jangan tunda ketaatan kita. Ya, taat untuk bertobat, taat untuk berbalik hati kita pada Dia. Nah, ketaatan itu juga harus total, jangan separuh-separuh. Ya, ketaatan itu kalau separuh percuma. Bapak Ibu tahu nggak, separuh itu begini, Tuhan maunya A. Ya, bukan kemudian kita mengerjakannya L misalnya. Tapi begini, kita kecilin A-nya jadi A kecil. Nah, itu tidak total. Kelihatannya A, tapi ternyata A-nya diperkecil. Ya, itu mulai kompromi. Ya, itu tidak total itu. Tapi yang berikutnya, ketaatan itu harus sukacita. Jadi ketaatan itu harus segera, ketaatan itu harus total, ketaatan itu harus sukacita, jangan terpaksa. Itu orang yang sungguh-sungguh. Sebab ini, kalau kita sungguh-sungguh mendengar, itu tanda kita punya karakter kerendahan hati. Sorry ya, orang sombong susah mendengar. Hanya orang yang rendah hati yang gampang mendengar. Pendengaran tajam, tindakan tajam. Pendengaran tidak tajam, tindakan pasti tidak tajam. Tapi yang berikutnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya suka bertanya pada diri saya, apakah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Sebab tanda orang mengasihi adalah begini, punya keberanian. Kasih itu tidak pernah penakut. Kasih itu selalu berani. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu lihat ya, orang kalau lagi jatuh cinta, wih, itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Itu aneh itu tapi nyata. Orang rela berikan apa saja. Orang menaruh perhatian. Orang berpikir dia bahagia nggak ya sekarang. Misalnya seorang pria lagi cinta sama seorang wanita. Wah, dia pasti kepo. Dia berpikir, dia lagi apa ya? Dia bahagia nggak ya? Apa sih yang dia senengin yang bisa saya lakukan? Nah, sama Tuhan kita mesti begitu. Ya, apakah kasih kita masih ada dalam hidup kita? Ya, makanya betul kan, dari mitzvot 613 aturan itu, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu diperas hanya pada 2 hukum saja yang utama yang Yesus katakan di Matius kan. Dia berkata begini, Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama, yang tidak beda dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengasihi. Yang ketiga, beribadahlah dengan segenap hati. Ya,
Pertanyaan yang salah adalah begini, di mana kamu menyembah Tuhan? Itu salah itu. Sebab nanti jadi agamawi. Tapi pertanyaan yang benar adalah, siapa yang kamu sembah? Artinya begini, mau di mana saja terserah. Mau di kantor, mau di aktivitas apapun, mau di gedung gereja, mau di mana saja. Pertanyaannya kan, siapa yang kita sembah? Nah, ibadah itu apa sih Bapak Ibu? Ibadah itu kan sebetulnya Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Artinya begini, kita harus mengerjakan apapun, tidak perlu ditonton, tidak perlu dilihat orang. Tapi Tuhan sendiri yang ditinggikan, Tuhan sendiri yang dimuliakan lewat hidup kita. Nah, saya berharap jemaat GBI Puri di ibadah online hari ini, ya lewat YouTube, saya berharap ini menjadi perenungan kita, termasuk buat saya juga. Mari tetap hidup dalam perjanjian, karena itu ada kekuatan yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Korapa shekete karapalapa. Sandere kete karapalapa. O karapataka shede karapa. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di GBI Puri, dimanapun kami berada, lewat ibadah online pada hari ini. Hari ini Tuhan, Kau telah menegur, mengingatkan kami, untuk kami sungguh-sungguh tidak seenak-enaknya, tidak sembarangan. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau Raja yang layak dihormati. Engkau punya covenant, Engkau punya prinsip perjanjian. Kami tidak mau hidup sembarangan sebagai orang percaya. Kami tidak mau hidup nggak punya totalitas kepada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sudah jauh dari Tuhan dibawa kembali kepada pengenalan yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Firman ini termeterai di hati kami dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik saudara, kita akan memberi persembahan saudara. Saudara bisa memberikan lewat scan QR Code dan juga bisa lewat amplop persembahan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Pengerja akan menghampiri untuk memberikan amplop tersebut. Ya, silakan pengerja. Baik, ada lagi yang membutuhkan amplop? Boleh angkat tangannya? Oke, kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberi. Kami bersyukur buat segala kebaikan, anugerah, dan segala yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami tahu kebaikan-Mu tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberi sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Pastor Ruben Ong buat semua pesan dan firman Tuhan. Sangat memberkati dan saya percaya Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan Bapak selanjutnya bersama dengan keluarga. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama berkat Tuhan. Bapa yang baik, aku menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah secara online. Dengan berkat-Mu, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, ampuni yang bersalah, pulihkan setiap hati yang terluka, berkati dalam pekerjaan dan usahanya, sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan dan persoalan, bukakan pintu, waktu pintu itu tertutup dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan berhasil dalam segala kehidupan kami. Yakin dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segalanya jadi baik. Yang percaya Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama yuk kita berkata, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tetap semangat dan kuat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita semuanya.